give this letter to others. Di dalam kehidupan kita Tuhan memberikan love letter untuk menjadi messengers of God. Untuk saudara bisa memberikan impact kepada orang lain, tetapi apa yang saudara dan saya lakukan? Saudara menerima akan keselamatan dan saudara keep it for yourself. Bahkan saudara terima, mungkin saudara doubt, sehingga saudara taruh letakkan. Seringkali di dalam kehidupan kita juga, pada saat kita melihat bahwa there is a blessing, tetapi kita just keep silent. Kita tidak berbuat apa-apa. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Di depan daripada banyak orang, untuk kita menunjukkan bagaimana iman percaya kita. Setiap daripada kita sebagai orang percaya adalah Tuhan menjadikan kita, Tuhan menjadikan kehidupan saudara untuk menjadi utusan-utusan daripada Allah. Ada amin. Bukan hanya sekedar kita menerima akan keselamatan, tetapi biarlah terangmu bercahaya. Biarlah saudara menjadi terang dan garam. Ada amin saudara. Saya percaya saudara, kalau setiap daripada kita melakukan tugas kita, yaitu yang saya katakan di dalam love letter saya, ya, don't forget, give this letter to others. Tuhan juga katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa, siapa? Muridku. Tidak peduli, Rasul Paulus katakan, tidak peduli engkau masih muda. Tidak peduli di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Tetapi sejak kita menerima akan kasih daripada Tuhan, sejak kita menerima akan keselamatan, sejak kita memperoleh akan kehidupan yang baru, Tuhan mau kita berjalan di dalam iman dan perbuatan kita. Ada amin saudara. Oleh sebab itu yang pertama tadi saya katakan, untuk kita hidup di dalam firman dan roh, menjadi teladan di dalam firman dan roh. Yang kedua, yaitu di dalam iman kepercayaan kita, ya, di dalam perbuatan kita. Untuk setiap daripada kita boleh, tidak hanya kita iman-iman, tetapi iman di dalam perbuatan. Iman yang kita lakukan, yang sungguh-sungguh. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan mempunyai banyak blessing. Tuhan mempunyai banyak blessing. Tetapi blessing itu kalau tidak dilakukan. Oleh sebab itu tadi saya buka juga di dalam hal ya bagaimana 1 Yohanes pasal yang kelima. Yang tadi kita baca bahwa Tuhan hanya mengajarkan untuk kita apa? Meminta, untuk berdoa. Untuk berdoa, untuk kita lakukan. Untuk kita lakukan. Karena tanpa kita lakukan blessing, enggak akan mengalir saudara. Blessing itu mengalir pada saat saudara melakukan. Pada saat kita berbuat, pada saat kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, yaitu jadilah teladan di dalam kasih. Di dalam love and purity. Dikatakan di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia yang sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saya ulangin, karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Saudara, Tuhan mau untuk kita menjadi teladan di dalam kasih dan kesucian kita. Bagaimana kita hidup
Firman Tuhan ajarkan, katakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Tuhan mau untuk kita hidup di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Untuk kita hidup di dalam kesuciannya. Untuk kita hidup di dalam kebenarannya. Tuhan mau untuk di dalam kehidupan kita untuk menjadi teladan di dalam hal ini. Kadangkala di dalam kehidupan kita menyadarin bahwa masing-masing mempunyai kekurangan. Masing-masing ada sesuatu yang mungkin ya kita belum sampai di dalam kesempurnaan daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak menjadi takut. Untuk kita tidak menjadi takut sehingga kita tidak bisa menjadi impact bagi banyak orang. Jangan takut. Jangan takut. Kadangkala kita melihat kita ingin untuk kita hidup suci lebih dahulu. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan bagaimana kita belajar untuk kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ya, kita mau untuk terus menjaga akan kekudusan itu. Tetapi kehidupan kita jangan hidup penuh di dalam ketakutan. Kadangkala kita masih berpikir akan masa lalu kita. Kita takut kalau masa lalu kita ini akan menjadi batu sandungan. Tetapi barang siapa yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, saudara sudah menjadi manusia baru. Kadangkala kita melihat akan kekudusan dengan kacamata yang berbeda. Kekudusan ada pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara bisa mengatakan diri saudara kudus kalau saudara ada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara tidak hidup di dalam kekudusan, maka dari itu Tuhan tidak akan berjalan bersama dengan saudara. Oleh sebab itu kalau saudara melihat, mungkin pada saat saudara berada di bar maybe, saudara lihat Tuhan ada di situ enggak? Kalau saudara merasa Tuhan enggak ada di situ bukan tempat yang kudus. Pada saat saudara pacaran, kalau apa yang saudara lakukan dengan pacar saudara, sesuatu yang mana Tuhan tidak ada di tengah-tengah daripada hubungan saudara dengan pacar saudara. Jangan pikir saudara hidup di dalam kekudusan. Tuhan mau untuk kita hidup di dalam kekudusan. Tapi jangan hidup di dalam ketakutan. Karena firman Tuhan mengatakan, 7 kali orang benar itu jatuh, tetap bangkit. Yang paling penting kesadaran kita untuk hidup di dalam kekudusan. Jangan hidup di dalam kegagalan. Jangan hidup di dalam kesalahan terus, tetapi kita kembali kepada Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, sebagaimana di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam apa? Di dalam kasih. Biarlah kasih daripada Tuhan menyempurnakan akan kehidupan saudara. Setiap daripada kita, biarlah kita boleh berjalan di dalam kasih-Nya. Kita dipimpin untuk hidup di dalam kebenarannya. Kita dipimpin untuk hidup di dalam kekudusannya. Hiduplah di dalam kasih daripada Tuhan. Jangan hidup di dalam ketakutan. Kalau kita hidup dalam ketakutan, maka dari itu kita tidak menjadi impact bagi banyak orang. Tetapi kita hidup di dalam kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu akan memimpin kita hidup di dalam kebenaran dan di dalam kekudusannya. Dan di dalam kebenaran dan kekudusannya itulah yang akan membuat kita menjadi teladan. Dapat memberikan impact bagi banyak orang. Inilah yang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius.